Sejahtera dan salam sehat untuk kita semua jemaat yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut sabda Tuhan pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 48 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingatnya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu seperti namamu, ya Allah. Demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Itulah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya. Supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang sangat menarik telah diberikan kepada kita yang mengatakan Allah benteng bagi kita. Tentu dari tema ini kita mau diarahkan bagaimana setiap orang menyadari bahwa benteng yang teguh, perlindungan yang sejati, penjaga yang sempurna hanyalah Allah. Tidak ada yang akan mampu menjaga kita, tidak akan ada benteng yang lebih kuat dibandingkan Allah itu sendiri. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, Mazmur 48 sering sekali menjadi mazmur yang dinyanyikan dalam perayaan-perayaan agama Yahudi, seperti perayaan Pondok Daud, di mana orang Israel ketika mereka membaca Mazmur 48 yang sering sekali mereka sebut sebagai himne, mereka menyadari akan kebesaran pertolongan dan kuasa Allah. Kalaupun di dalam Mazmur 48 ini gambaran tentang kota Allah, yaitu Sion, yang penuh dengan keperkasaan, yang penuh dengan perlindungan, yang penuh dengan kekokohan. Bahkan ketika para musuh-musuh mereka melihat itu, ada ketakutan yang begitu luar biasa.
ada kegentaran yang begitu luar biasa. Nah, sebenarnya kota Sion yang digambarkan ini hanya menggambarkan atau hanya menganalogikan yang menjaga orang Israel, yang melindungi mereka, yang membentengi mereka, yang menjadi pondasi bagi mereka, yang membuat musuh mereka takluk, sebenarnya bukanlah kota itu sendiri, melainkan yaitu Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, coba mari kita telusuri beberapa ayat yang menggambarkan tentang kota Yerusalem atau Sion yang menjadi kota Allah, yang menjadi kebanggaan bagi orang Israel. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan dalam ayat yang kedua, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Besarlah Tuhan, terpuji. Maka selama kota Yerusalem berdiri, orang-orang Israel meyakini bahwa Allah masih bekerja di sana. Allah masih berotoritas, Allah masih menunjukkan kuasanya, Allah masih hadir di dalam kehidupan mereka. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita negara Indonesia? Negara Indonesia bangga dengan Monasnya. Kalau negara Cina bangga dengan tembok raksasa Cinanya. Tapi orang beriman harus bangga dengan Allah yang menjadi perlindungan di dalam kehidupannya. Lalu apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan untuk memperteguh iman kita? Sesuai dengan tema Allah benteng bagi kita. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak supaya menjadikan Allah sebagai benteng pertahanan perlindungan bagi kita. Kalau kita sudah menjadikan Allah sebagai benteng pertahanan perlindungan bagi kita, maka apapun yang terjadi, serangan apapun itu, kemelut apapun itu, tantangan apapun itu, persoalan apapun itu, ketika Allah menjadi benteng kita, maka kita akan mampu menghadapinya. Yang kedua, dari firman ini kita mau belajar bagaimana orang yang menjadikan Allah benteng bagi kehidupannya. Orang yang menjadikan Allah benteng bagi kehidupannya, dia akan mendapatkan kedamaian sekalipun kesesakan datang menghampirinya. Secara sederhana saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu. Tentu kita mempunyai banyak persoalan, banyak kemelut, banyak tantangan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menjadikan Allah sebagai benteng, kemelut dan persoalan itu tidak akan pernah menghilangkan shalom atau tidak akan pernah mengenturkan iman kita. Maka di dalam kesesakan, di dalam persoalan, di dalam kemelut yang kita hadapi, kita akan senantiasa merasakan kedamaian itu. Kedamaian itu bukan karena kekayaan. Kedamaian itu bukan karena pangkat dan jabatan. Tetapi kedamaian itu ketika kita hidup di dalam Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini ketika Mazmur ini kita baca, maka Mazmur ini akan mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Allah. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini, kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. 11, seperti namamu ya Allah demikianlah kemakmuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Orang yang menjadikan Allah menjadi benteng di dalam kehidupannya, maka dia akan memasmurkan Tuhan, dia akan mendapatkan keadilan bersama dengan Tuhan, dia akan hidup dalam perlindungan Tuhan, dia akan merasakan penjagaan Tuhan di dalam kehidupannya. Jemaat Tuhan, kita juga sudah merasakan menerima itu di dalam Yesus Kristus.
Maka ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika Kristus hidup dalam kita, kita akan merasakan keadilan yang begitu luar biasa. Menjadikan Allah sebagai benteng bagi kita merupakan sebuah sikap yang harus kita miliki. Menjadikan Allah sebagai benteng, meyakinkan kita bahwa Tuhan melindungi kita dan bahwa Tuhan akan menjaga seluruh kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus kami menjadikan Allah sebagai benteng kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita, memberikan kedamaian dan memberikan sukacita bagi kita.